Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Firdan Fitahul Mawardah, NIM E 2019-1099 dari kelas Perbankan Syariah 2. Untuk video kali ini saya akan memberikan ulasan atau review dari 3 video teman saya sebagai tugas ujian tengah semester saya dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC-MEI. Nah, yang pertama yaitu ulasan dari video milik Debbie Holiatul Umaroh mengenai pengantar ekonomi Islam. Nah, ekonomi Islam sendiri adalah ilmu yang membahas tentang keseluruhan dan menjelaskan tentang perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan, dan juga pasar. Definisi dari ekonomi makro sendiri adalah ilmu yang membahas tentang perilaku setiap konsumen dan perusahaan serta menentukan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam suatu perusahaan. Nah, sementara pembagian dalam ekonomi makro sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ekonomi deskriptif. Nah, ekonomi deskriptif ini adalah ilmu yang menjelaskan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi dalam suatu daerah atau negara pada masa-masa tertentu. Terus yang kedua ekonomi terapan. Nah, ekonomi terapan ini adalah ilmu yang membahas secara khusus suatu rumah tangga produksi. Terus yang terakhir ekonomi teori. Nah, ekonomi teori ini adalah ilmu yang membahas tentang segala sesuatu yang timbul sebagai akibat dari perbuatan manusia. Nah, untuk tema yang kedua yaitu mengenai konsep dasar ekonomi Islam dari video teman saya yang bernama Ayu Walidatul Wahidah. Nah, ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, dan Qiyas. Nah, perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis yaitu yang pertama, ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, dan juga Qiyas. Sementara kapitalis dan juga sosialis bersumber dari pemikiran manusia atau pengalaman manusia masing-masing. Terus mekanisme pasar pada ekonomi Islam tersendiri yaitu bekerja sesuai maslahah atau manfaat kepada masyarakat. Sementara kapitalis, mekanisme pasarnya yaitu bebas, berjalan sesuai dengan kemauan sendiri. Sedangkan sosialis, perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat pemerintah. Sumber hukum ekonomi Islam. Nah, sumber hukum ekonomi Islam itu ada 4, yaitu yang pertama Al-Quran, terus yang kedua As-Sunnah, terus yang ketiga Al-Ijma, dan yang terakhir Al-Qiyas. Nah, dasar-dasar ekonomi Islam yang pertama tauhid atau keesaan kita terhadap Allah. Terus yang kedua as-sidik dan amanah. Nah, as-sidik dan amanah ini yaitu kejujuran dan tanggung jawab. Terus yang ketiga mengakui hak milik kita dan juga hak milik orang lain. Terus yang keempat al-adalah atau juga disebut dengan keadilan. Terus yang kelima at-tawazun atau seimbang. Terus yang terakhir at-ta'un atau tolong menolong. Nah, jadi prinsip-prinsip ekonomi Islam ini bebas dari maisir atau judi dan juga goror atau penipuan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu materi dari teman saya, dari video teman saya yang bernama Asrofo Alfinikma mengenai ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Nah, pengertian ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah ini disebut juga perekonomian 2 sektor. Perekonomian 2 sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan juga perusahaan, yang merupakan bentuk paling rendah atau paling sederhana dari ekonomi makro dan penentu tingkat kegiatan dalam suatu negara. Terus yang selanjutnya yaitu mengenai aliran pendapatan dan perekonomian 2 sektor. Nah, yang pertama sektor perusahaan itu menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga seperti misalnya tanah, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi. Nah, jadi sebagian besar pendapatan ini akan digunakan untuk konsumsi. Terus yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan dalam konsumsi akan ditabung. Terus yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi dan akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Terus yang selanjutnya, hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Nah, pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Artinya ketika rumah tangga belum mendapatkan pendapatan atau belum menghasilkan pendapatan sama sekali, pasti mereka akan mengambil tabungan, mengkonsumsi dari hasil tabungannya. Terus yang selanjutnya, tapi ketika rumah tangga memiliki pendapatan, maka pengeluaran akan semakin meningkat.
Untuk yang selanjutnya yaitu investasi, fungsi investasi. Nah, fungsi investasi yaitu yang pertama fungsi optimal. Nah, fungsi otonomi. Fungsi otonomi di sini adalah investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak dipengaruhi oleh besaran pendapatan. Terus yang kedua, investasi terpengaruh. Nah, investasi terpengaruh ini adalah investasi yang besarnya semakin dipengaruhi berdasarkan pendapatan nasionalnya. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, investasinya juga akan semakin tinggi. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.